Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Enis Nuraini. Saya Faradila. Saya Rifaldi Rasmaputra. Saya Riko Bagus. Kami dari kelompok pertemuan 3 ingin mempresentasikan tentang perencanaan. Perencanaan atau planning sebagai suatu proses penetapan tujuan dan sasaran, menentukan pilihan-pilihan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan mempunyai 3 aspek utama, yaitu menyangkut masa depan yang akan datang, kedua harus menyangkut tindakan, ketiga memiliki serangkaian tindakan pada masa yang akan datang yang akan diambil oleh perencana. Perencana memiliki peran, yaitu untuk mengkoordinasi usaha-usaha, untuk mengatasi perubahan, untuk mengembangkan manajer, untuk mengembangkan standar manajemen, untuk perencanaan mengurangi ketidakpastian perencanaan. Jenis perencanaan ada 3. Yang pertama, jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu biasanya lebih dari 5 tahun, sedangkan jangka pendek kurang lebih 1 tahun. Kedua, sekali pakai dan tetap. Nah, sekali pakai itu untuk memenuhi kebutuhan situasi berbeda, sedangkan yang tetap digunakan terus-menerus. Yang ketiga, strategi dan operasional. Strategi yaitu rencana jangka waktu panjang dan ditentukan oleh manajer puncak. Kalau yang operasional, penjabaran dan strategi plan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Enis. Nama saya Farah. Berikut presentasi yang akan saya jelaskan. Proses perencanaan. Perencanaan sebagai suatu proses adalah suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Step 1 yaitu merumuskan isi dan tujuan. Step 2 memahami keadaan. Step 3 mempertimbangkan. Step 4 menyusun rencana kegiatan untuk mencapai tujuan. Aktivitas perencanaan. 1. Perakiraan atau forecasting, suatu usaha yang sistematis. 2. Penetapan tujuan atau establishing objective, yaitu untuk menetapkan suatu yang diinginkan dicapai, yang ingin dicapai. 3. Pemrograman atau programming, yang dilakukan dengan maksud untuk menetapkan unit dan anggota. 4. Penjadwalan atau scheduling, penetapan atau menunjukkan waktu menurut kronologi tertentu guna melaksanakan berbagai macam pekerjaan. 5. Penganggaran atau budgeting, suatu aktivitas untuk membuat pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk aktivitas dan waktu tertentu. Yang keenam, pengembangan prosedur atau developing procedure, aktivitas menormalisasikan cara, teknik, dan metode pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, penetapan dan interpretasi kebijakan atau establishing and interpreting policy, yaitu aktivitas yang dilakukan dalam menetapkan syarat berdasarkan kondisi manajer dan para bawahannya. Nama saya Rifaldi Rasmaputra. Saya akan melanjutkan presentasi dari Faradila. Pendekatan dalam perencanaan. Terdapat berbagai macam pendekatan yang dapat dipergunakan dalam proses penyusunan dan perencanaan. 1. Pendekatan perencanaan inside out dan perencanaan inside in. Perencanaan inside out adalah perencanaan yang memfokuskan pada apa yang telah dilakukan, namun harus menggunakan usaha melakukan yang lebih baik yang dapat dilakukan. Tujuan perencanaan ini untuk menjadikan organisasi lebih aktif dan membantu pemanfaatan sumber daya yang baik. 2. Pendekatan perencanaan atas ke bawah
atau top down planning and perencanaan dari bawah ke atas atau bottom up planning. Pada perencanaan dari atas ke bawah atau top down planning, manajemen puncak menentukan tujuan secara luas dan kemudian diperbolehkan manajer tingkat bawah untuk membuat perencanaan dengan batas tersebut. Perencanaan dari bawah ke atas atau bottom planning memulai dengan merencanakan yang lebih kembang pada tingkat yang lebih bawah dan tanpa ada batasan. 3. Pendekatan perencanaan situasional (contingent planning). Pendekatan ini mencoba untuk selalu menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Nama saya Eriko Bagus, melanjutkan Rivaldi. Efektivitas perencanaan. Efektivitas perencanaan dibagi dalam 2 hambatan terhadap pengembangan rencana. 1. Penolakan dari dalam diri. 2. Keengganan yang lazim, organisasi karena perubahan yang ditimbulkan. Alasan manajer ragu atau gagal dalam menetapkan tujuan organisasi. 1. Keengganan melepaskan tujuan alternatif. 2. Ketakutan akan kegagalan. 3. Minimnya pengetahuan tentang organisasi. 4. Minimnya pengetahuan tentang lingkungan. 5. Kurangnya rasanya percaya diri. Alasan mengapa anggota organisasi dapat menolak perubahan. Ketidakpastian perubahan, keengganan melepaskan keuntungan, kesadaran akan kelemahan dalam perubahan. Langkah-langkah agar tujuan cepat dicapai. A. Memberikan bimbingan. B. Penghargaan atas tercapainya tujuan. C. Memberikan tanggapan yang membangun. Langkah-langkah menghadapi penolakan dalam perubahan. 1. Melibatkan para tenaga kerja dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi. 2. Memberikan informasi yang lebih banyak kepada para tenaga kerja. 3. Mengembangkan suatu pola perencanaan yang efektif. 4. Menyadari akan dampak dari perubahan yang diusulkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.